What is up youngsters? Akhirnya setelah 1 tahun gue bikin YouTube baru ketemu opening yang pas. Ya jadi sebenarnya gue juga nyadar gitu kalau opening video gue tuh santai banget gitu, dan kayaknya harus nyesuaiin sama namanya ya, New Youngster. Jadi kan youngster ya harus semangat. Opening yang simple juga, tapi setidaknya gue mau menyalurkan sedikit lah semangat gue di opening itu. Jadi di video ini gue mau ngebahas satu kejadian yang cukup luar biasa akhir tahun lalu. Kayaknya udah jadi kebiasaan buruk gue ya, kalau misalnya ada kejadian apa baru bikinnya kapan gitu. Dan kejadiannya gue juga yakin banyak yang udah tahu kalau akhir tahun lalu itu gue magang sama salah satu YouTuber yang kalau lu ngelihat videonya itu tuh lu berasa anjir ini videonya mahal banget, karena segala lightingnya, segala idenya, segala ceritanya itu sampai nggak bisa ngomong gue. Sesuai dengan thumbnail dan judul video ini, akhir tahun lalu itu gue magang di channelnya Tim Tuan. Well anyway, tapi gue pengen ceritain aja pengalaman gue yang dari pingin terus jadi bisa magang di timnya mereka. Salah satu alasan gue masuk ke dunia videografi dan kamera itu karena dari dulu gue nonton video-video Chandra Leo. Dari yang awalnya dia bikin Indofitgram, terus pindah ke YouTube, terus akhirnya dia main sama bikin film. Dan gue sangat amazed dengan actingnya dia, ide-idenya, sama udah pasti sinematiknya. Dan gara-gara nontonin video-videonya dia, gue jadi tertarik untuk bikin video-video juga. Video gue yang waktu itu buat tugas kampus yang How to be Designer itu benar-benar terinspirasi dari videonya Tim Tuan yang How to Unboxing. Formatnya, taste-nya juga ngikutin banget dari video itu kan. Gue selalu memposisikan diri gue sebagai penonton dan penggemarnya dia. Sampai akhirnya tahun lalu, itu kan udah jadwalnya gue magang. Dan pas awal-awal tahun itu gue lagi nginep di rumah temen gue. Terus kita waktu itu lagi nontonin videonya Chandra tuh yang How to Unboxing yang kedua. Terus sebenarnya teman gue yang bilang ke gue pertama kali, "Bro, lu gak mau coba apply kerja di Tim Tuan?" Ya gue yang posisinya pas itu bukan siapa-siapa, dan gue pas dengar kata-kata itu gue langsung kayak, hah, ya kali, lu gila. Pasti banyak banget gak sih orang-orang yang pengen bisa masuk timnya mereka. Jadi program magang gue waktu itu harus mulai bulan Juli. Kalau nggak salah antara bulan Mei, kalau nggak bulan Juni gitu, gue udah mulai email ke Tim Tuan Production. Gue coba email kalau gue pengen magang di sana. Turns out sampai Juli itu nggak ada respon sama sekali. Akhirnya gue magang di satu agency video gitu, namanya Paper Motion. Itu agency buat video-video company profile dan iklan-iklan gitu. Itu kalau nggak salah bulan Juli, kalau nggak Agustus gitu, gue ngeliat story-nya si Chandra dan dia ngepost soal magang re-edit. Gue yang sebelumnya di posisi bisa dibilang kayak gagal untuk apply ke mereka, tiba-tiba mereka buka lowongan, dan itu cukup membuat gue sangat-sangat terpacu. Gue akhirnya kirim email lagi ke mereka, dan gue sampai kirim 3 kali, gue kirim 3 email yang isinya sama terus. Itu kayaknya bukan langkah yang baik, jangan ditiru. Gue nggak punya high hopes, karena dari yang kejadian sebelumnya gue coba apply tapi nggak ada respon apa-apa. Mungkin juga itu karena mereka lagi nggak open sebelumnya, tapi baru open sebulan kemudian. Ini cerita singkat aja, dari awal gue nonton konten-kontennya dia, gue nggak pernah ketemu dia sama sekali, dan gue pengen ketemu gitu, at least bisa foto bareng lah. Dan satu hari, dia ngepost story, dia lagi main basket di kampus gue di Jalan Panjang. Terus gue buka HP, gue liat story-nya, dia main jam 4, tapi gue liat story-nya itu jam 5:30 gitu lah. Terus gue mikir, oh shit, ini kesempatan gue bisa ketemu dia, tapi itu udah sejam yang lalu. Kalau misalkan gue kesana sekarang, ntar dia keburu pulang, terus gue sia-sia buat kesana. Terus akhirnya gue tetap pesan Gojek ke kampus gue malam-malam. Tadi gue dikasih tahu sama temen gue, terus gue lihat di story kalau Chandra sama lagi di kampus gue sama Denny Sumargo, dan sekarang gue lagi ngejar ke sana. Ya as expected dia udah keburu pulang, jadi ya udahlah. Besokannya itu gue lagi meeting di luar, terus tiba-tiba Kak Adeason, itu production asistennya di Tim Tuan, nge-WA gue dan nanya apa gue punya waktu kosong untuk ngobrol-ngobrol sama mereka. Tapi di situ dia nggak bilang ngobrol-ngobrolnya untuk apa, tapi udah pasti masalah magang itu. Cuma gue nggak tahu is it like interview atau cuma sekedar ngobrol biasa. Gue agak clueless, dan akhirnya gue video call sama mereka, dan turns out itu memang semacam interview. Like holy shit bro. Terus dia nanya bisa video call untuk ngobrol atau enggak. Bentar lagi gue bakal video call sama dia. Oh, wish me luck. Halo. Halo. Halo kak. Halo Patrick. Oh my god. Halo kok. What? Oh my god. Apa kabar? Baik kok, baik banget. Lagi sibuk apa nih? Lagi ini kayak belakangnya tuh ada background hitam gitu ya, kayak buat foto-foto gitu. Emang ini sebenarnya kamar gue, cuma udah gue ganti jadi mini studio gitu sih kok. Oke. Iya, jadi gue pengen ngobrol aja sih sebenarnya dengan seorang Patrick yang masih muda Patrick ya. Iya. Ya kan, jadi Kalian bisa lihat itu gue ngomongnya kayak terbata-bata banget, kaku banget. Itu gue deg-degan banget, men. kemarin tuh dari Raffles. Enggak kok, kemarin gue abis liat story lu, malam-malam gue langsung Gojek Raffles, cuma pas kesana kayaknya lu udah balik.
Lu kesana semalam? Gue semalam ke sana kok. Gue Lu kemarin main basket, Iya. basket habis di Raffles. Oke. Itu aja ya. thank you very much. Kembali lagi. Udah mau ngobrol sama gue nanti. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu kok. Siap, thank you. Thank you Kak, thank you. Terima kasih. What the hell, dude? What the hell? Anjir. Gue mengakui gue agak lebay. Itu ya gue seneng banget. Maksudnya gue bisa ngobrol sama role model gue yang hari sebelumnya gue nggak bisa ketemu. Itu kan juga ngomonginnya soal kerjaan. Jadi gue cukup deg-degan lah karena karir gue dipertaruhkan. Cuma karena gue tahu itu interview, gue masih nggak punya high expectation juga. Ya ini it's just interview. Pasti nggak cuma gue doang di interview, pasti ada banyak. Jadi kemungkinan gue diterima ya masih kecil lah. Terus selang beberapa minggu, kayaknya sekitar 1-2 minggu, akhirnya gue dikontak lagi dan kali ini gue diajak untuk datang ke kantornya Tim Tuan. What another crazy thing happen around that time. Gue sekali lagi nggak dikasih tahu mau ngapain gitu kan. Ya gue nembak-nembak aja, ini kayaknya interview yang kedua. Nah pas hari H, gue pergi ke kantornya Tim Tuan itu bareng dua temen gue, si Gege sama Brian. Karena mereka dua-duanya juga orang video, jadi mereka juga suka banget sama kontennya Tim Tuan. Jadi mereka ya berharap bisa ketemu juga lah. Oke guys, jadi the day has finally arrived. Kita lagi on the way ke kantor Tim Tuan. Cuma gue bersama teman-teman gue yang baik ini, mereka mau nganterin gue ke sana dan bilang aja lo kepo sama tempatnya. ini semua sebenarnya teman-teman produksi gue aja, dan mereka ini semuanya ngefans juga sama Tim Tuan Production. Jadi seenggaknya mereka juga pengen tahu gitu tempatnya di mana. Terima kasih, Ge. Siap. Makasih, Be. Thank you. Gue super deg-degan, nggak tahu di sana ngapain, cuma disuruh bawa laptop, kali-kali disuruh ngetes ngedit kan mati gue ya. Anyway, gue sebenarnya belum izin ke mereka boleh ngevlog atau enggak. Jadi mungkin gue bakal ngevlog selama perjalanannya aja, tapi nggak tahu kalau di sana ternyata dikasih, gue bakal nyalain kamera lagi mungkin. Nah, sampailah di kantornya. Dan awalnya tuh gue takut untuk nyalain kamera karena kan di sana konteksnya gue untuk magang, untuk kerja, bukan untuk have fun. Jadi gue kayak ngerasa nggak enak gitu kalau misalkan gue izin untuk nyalain kamera dan ngevlog. So ya gue masuk dan finally I get to meet every single member of Tim Tuan. Akhirnya gue bisa ketemu sama orang-orang yang berada di balik video-video yang jadi referensi, jadi inspirasi buat gue. Di situ gue juga langsung disambut sama Coach Chandra, dan dengan segala kefamousannya dia, dengan segala hasil karyanya dia, ternyata orangnya ya humble banget. Gue datang, gue disambut sama timnya, gue disambut sama Coach Chandra, dan they were very friendly. Oke, jadi udah di dalam kantor Tim Tuan, tadi udah ngobrol-ngobrol dan agak speechless. Ini timnya Tim Tuan emang lagi lagi kerja untuk menyelesaikan konten mereka. Iya. Ini antar 20 juta. Patrick, apa kabar? Gila guys, itu adalah contoh prank settingan. Kita sosok settingan lagi kerja padahal enggak gitu loh. Tapi kita emang orangnya serius. Apple hari ini berapa guys? Mau beralih pekerjaan ya? Iya, berapa? Lagi turun naik turun. Tunggu. Sama Apple kenapa goyang sih? Gue mau beli jadi bingung. Halo semuanya WhatsApp. Halo, kita lagi di kantor Tim Tuan nih bersama Patrick. Kebalik, harusnya lu yang ngomong gitu. Oh iya. Thank you banget kok buat kesempatannya bisa kesini. Betul. Buat tadi apa jatuhnya interview atau ngobrol-ngobrol deg-degan Tadi kita ngobrol doang sebenarnya. Okay. Ngobrol, kemungkinan besar Patrick bisa join atau tidak di Tim Tuan gitu ya. Kita lihat aja nanti. Ya, gue lihat ada potensi dari seorang Patrick yang karena dia masih young mungkin, jadi ya mungkin ada potensi. Dan akan selalu yang sepertinya. Karena kalau nama dia Patrick Old, gue kemudian kayak dia udah tua gitu. Jadi gue nggak bisa join mungkin ya. Jadi ini dia kira-kira
kantor kecilnya tim teman. Kita emang selalu stay di kru yang kecil, tapi karena kita besar. Wah, akan menjadi besar akan menjadi besar juga. dan semakin besar. Dan semakin besar. Apanya yang besar? Karyanya. Nah, itu dia. Ya, ayo guys, kita jalan-jalan. Ini ada Yason di sini. Halo. Jadi Yason di sini tuh production manager di tim Tuan. Halo. Gitu. Lagi selain dia ngatur-ngatur dan manage saham di tim Tuan, sekarang yang naik turun. Ada Hansen nih. Yang sendiri hari ini dia emang stylist, dia emang selalu stylist tiap hari di kantor. Hansen ini adalah bapak kamera di tim Tuan. Ya, kalau kita lihat fashion di hari ini, maksudnya apa sih? Hari ini kenapa begini? Ini maksudnya apa? Pengen menunjukin casual gitu. Casual. Tapi ini apa? Ini termasuk apa sih? Tartan. Kenapa lu pakai konsep baju hitam di atas dan tartan di Biar bawah? nggak mendominasi orang. Oh gitu. Jadi terlihat lebih santai kan. Terlihat Jadi lebih yang santai. ngelihat gua tuh jadi kayak lebih santai juga dia. Iya. Karena kalau kalian lihat gue pakai batik, bisa pakai tartan, emang dress code-nya nggak sinkron sebenarnya. Tapi ya kita kerja di Tinton gitu. Kita diversity. Oh, di situ ada editor kita guys. Jadi kita share dulu nih. Ada banyak dan juga. Gini aja, emang suasana kerja kita homey. Karena kita pengen kita ada nuansa kekeluargaan di kantor tim Tuan ini. Nggak pengen kayak kesannya kayak oh gue tuh bosnya mereka, enggak. Gue pengen kita semua selevel karena gue percaya apa yang gue lakukan sekarang itu bukan berarti gue yang selalu terbaik, karena pasti ada yang lebih baik dari gue gitu. Di atas awan ada awan. Sorry. Jadi di sini ada Thor juga nih, Thor yang rencananya bisa Ayo bro. join juga ke tim Tuan. Mereka baru saja eksklusif nonton video klip Bucin. Nah, eksklusif belum rilis. Banyak project-project yang belum dirilis udah di-leak. Udah Dikasih lihat. Dan ternyata yang magang bukan cuma gue doang, ternyata ada 2 orang lainnya. Jadi kita waktu itu bertiga. Dan kita bertiga masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri. Kayak gue ngurusin bagian productionnya. Nah, tim production ini gue bareng sama Kayason sama si Kohansan. Ada juga namanya Thor, dia ngurusin editingnya bareng Kabani sama Kadere. Terus ada satu lagi namanya Devi, dia jadi production assistant bantuin si Kayason sama si Ko Chandra. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya teman-teman gue si GG sama Brian, mereka datang untuk ngejemput gue. Terus si Ko Chandra juga welcome banget. Nah, maksudnya gue tahu teorinya lighting gimana, cuman biasanya prakteknya itu susah beda. banget. Iya. Sebenarnya lighting setup yang dari komposer itu buat gue nggak terlalu maksimal. Gara-gara space-nya emang sempit. Dan itu kan juga jatuhnya kita kalau misalnya mau lighting secara yang bagus, kita kesana, kita ada adjust tempatnya dulu, baru kita tips yang bawah. Yang gue pakai Aputure LS Mini. Aputure LS Mini namanya. Terus kita jadinya nanya-nanya ke Ko Chandra, video dia yang ini syutingnya kayak gimana, video yang ini lightingnya kayak gimana. Terus di sana yang awalnya mau interview malah jadi belajar, gila. Gue respect banget sama Ko Chandra, dia mau luangin waktu untuk basa-basi sama kita, dia mau ngajarin kita juga lightingnya seperti apa. Dan di situ si Ko Chandra nontonin video-video gue yang sebelumnya dan dia kasih komentar secara lighting, secara produksi. Wah gila. Oh ini studio lu cara. Oh gue sempat ini kamar lu kan ya? Iya. Yang gue bilang kemarin tuh kayaknya ditempelin background hitam buat. Iya. Kain hitam sih. Pandemi ini Ini biru dari mana? Lighting kodok bisa berubah? enggak Oh filter? Jauh. Nikah biru pas pakai Biru kan? Iya. Nah kalau ini key-nya pakai Dia pakai softbox itu. softbox dengan lighting godok. Apa? Softbox bohlam biasa sih. Oh yang Sebenarnya kejadian virus yang harus diwaspadai sama masyarakat Siap. ini bukan yang pertama kalinya di Indonesia. Siap. Tapi ini pertama kali. Great grading, love it. Ini lu grading ini? Iya cuma ada pucat sih. Dan setelah itu akhirnya kita cabut and we had a little celebration. Jadi kita ke The Breeze untuk makan lalu kita main bowling. Ya oke, nanti dikabarin ya. Nanti kabarin. Nanti gua hubungin lagi untuk Siap. Thank you. Tuhan memberkati. Amin. Hai teman-teman. Mandel. Gila. Crazy man. Crazy. Nah, karena Patrick udah resmi diterima, jadi kita mau bayarin Patrick main bowling. Anjir demi apa? Kita main bowling. Iya, ayo. Wah sakit loh. Ya udah, Bres. Gila, tadi gue kan nggak berani ngeluarin kamera. Sampai udah selesai ngobrol-ngobrol, terus kayak gue baru minta, kok boleh foto nggak? Terus gue cerita juga, gue bikin kayak mini vlog gitu. Terus dia langsung bilang, kok lu nggak ngevlog aja dari tadi masuk? Harusnya lu ngevlog aja. Terus ya udah, akhirnya gue nyalain kamera, terus ya udah kita ngobrol-ngobrol dikit, ngebahas soal workflow kantornya Tim Tuan kayak gimana.
mereka tadi juga akhirnya dapat kesempatan buat belajar, ketemu belajar, foto. tapi belajarnya maksudnya apa namanya, lighting setup yang kelihatannya gampang di wah ternyata ribet banget. Ternyata ribet banget untuk proper production itu ya. Kayak gimana impression lu orang ketemu si Chandra? Kayak gugup, kayak nggak tahu mau ngapain. Iya kan? Kayak ketemu. Lu gimana, Be? Lu kencing sampai nggak keluar? Gue masuk ke toilet, gue kencing sampai nggak keluar anjir, sampai gemeteran anjing. Aduh. Terus gue baru berasa tuh, oh gini tadi rasanya si Patrick anjing. Apa ya? Iya sih, apa yang Meskipun yang kita kasih lihat, cuma gue nggak expect dia nonton video kita. dan dia apa benar-benar merhatiin gitu loh. Maksudnya walaupun ya notabene belum sedia. Belum bisa dia, cuma dia masih ditai-taiin, cuman ya dia ngelihat gitu loh berapa lighting yang kita dia pakai. appreciate apa yang kita bikin gitu loh. Dia bisa apa namanya benar-benar teliti ngelihat produksi kita kayak gimana. Man, we very respect him so much, gila. Kita respect sama mereka orang-orang yang baik banget dan di sana seru men. Bahkan sama mereka yang apa ya, tadi kayak baru pertama kali ketemu juga asik ya, receh-receh asik. Iya. Nice. Hi vlog, welcome to my guys. Kita lagi di Spin City, tadi udah makan, kita lagi bowling. We're kind of doing like a little celebration. Kita semua senang banget punya kesempatan bisa ketemu ngobrol sama Chandra dan tim Tuan. Jadi gua emang keterima jadi magang di timnya tim Tuan. Dan emang tadi tuh semacam kayak pengenalan sama kantornya. And it was fun, it was totally fun and we're having some fun here. Selama magang gue memang bener-bener full megang produksinya. Gue bantuin setup lighting, gue jadi asisten kameramen. Tapi karena gue juga ada kerjaan freelance, kadang gue suka ngedit di kantor. Dan gue juga suka nanya-nanya soal editing ke Kak Bani atau Kak Dere. Mereka juga orangnya suportif banget. Mereka mau ngajarin, mereka mau kasih tips and tricks soal editing. Dan gue magang di sana selama 3 bulan. Gue pribadi gue enjoy banget dengan workflow-nya mereka, dengan work culture-nya mereka. Mereka juga orang-orang yang sangat open mind dan sangat-sangat kreatif. Apalagi si Coach Chandra kalau mau bikin video kok bisa dapet idenya kayak gini, kok bisa dapet ide kayak gini, itu jiwa seniman 100% itu. Hebat banget. Dan di pertemuan terakhir gue lupa bawa kamera, jadi gue ngerekam pakai HP doang. Magang mah berarti berakhir, ya kan? Misalnya jadi lanjutnya nggak? Nah, ini semua. Terima kasih, thank you loh. Terima kasih Coach Chandra. Sampai ketemu lagi di Kesempatan berikutnya, terima kasih. Terus dari situ kita makan bareng dulu di warteg gitu dan ya kita cukup menikmati hari terakhir lah. And all itu 3 bulan yang sangat-sangat gue enjoy dan 3 bulan yang sangat-sangat gue nggak expect. Dari dulu gue memposisikan diri gue sebagai penonton doang, tapi akhirnya bisa ngerasain ada di timnya mereka. Dan itu pengalaman yang bener-bener berharga banget lah. I really wish I can work with them again in the future. Meskipun udah lewat 2 bulan, gue mau bilang thank you buat tim Tuan, thank you buat Coach Chandra udah kasih gue kesempatan untuk bisa belajar dan ngerasain rasanya foto bareng Kang Yayan. Oke, thank you buat semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nama gue Patrick. And don't forget, always be new. Bye-bye.